Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan satu podcast dengan salah satu pengajar di Pondok Nasrul Sunnah, yaitu adalah Al-Ustadz Abu Islam Syamiran MPD. Perkenalkan, nama saya Arianti dari mahasiswi Universitas Ponorogo, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Baik. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ustadz, apa motivasi Ustadz memilih menjadi seorang guru PAI? Dia punya latar belakang sampai Ustadz mempunyai istilahnya apa sih kok Ustadz itu bisa memilih menjadi seorang guru PAI. Iya, guru PAI. Bismillah, wassalatu wassalamu ala. Motivasi kami untuk menjadi guru PAI adalah kami ingin berbakti atau ingin mengabdi kepada agama, terutama agama Islam. Karena saya beragama Islam, dan saya ingin mengabdikan atau mengabdikan diri saya kepada Islam. Nah, salah satu bentuk kami mengabdikan diri kepada Islam atau mewakafkan diri kepada agama Islam adalah terjun dalam dunia pendidikan, yang itu bisa melalui jalur pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu, memang sejak awal, sejak dini atau mungkin bisa dikatakan sejak kecil, cita-cita saya itu pengen jadi guru agama. Karena dengan menjadi guru agama itu kita bisa mendapat atau meraih amal jariah yang sangat besar dengan kita mengajar anak-anak agar mereka paham agama, agar mengerti agama, itu nanti pahalanya akan mengalir kepada kita. Itu yang motivasi besar yang menjadikan saya atau menjadikan kami untuk terjun dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Mungkin punya tokoh atau pengalaman tertentu Ustaz, mungkin sampai Ustaz memutuskan benar-benar menjadi seorang pengajar. Ya, kalau tokoh, ya kalau kita melihat itu intinya Islam itu kan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, dan terus berkembang. Ya, para ulama-ulama yang membawa royatul Islam atau bendera Islam, mulai dari para a'imah, Imam Abu Hanifah sampai Imam Syafi'i dan seterusnya, itu menjadikan kami sangat termotivasi untuk terjun dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan agama Islam. Kita melihat mereka itu kalau jasanya itu sudah tidak diragukan lagi, jasanya terhadap Islam, jasanya terhadap perkembangan Islam, dan kita bisa membayangkan betapa besarnya aliran pahala yang mengalir pada mereka, karena mereka mengajarkan umat manusia agama Islam, mengajarkan kebaikan-kebaikan, dan itu kebaikan itu akan terus mengalir kepada mereka, sehingga ini adalah perkara yang tidak bisa ditukar dengan dunia. Mengajarkan ilmu agama, kemudian akhirnya siswa atau santri itu mempraktekkan apa yang kita ajarkan, itu tidak bisa ditukar dengan kekayaan. Maka itulah yang akhirnya mendorong kita untuk ya terus berpacu dan terus melaju dan terus berkecimpung ya di dalam dunia pendidikan agama Islam ini, yang intinya untuk kemajuan Islam itu sendiri, dan juga kita pengen pahala jariah yang besar dengan kita menjadi guru agama. Saat ini Ustaz mengampu di pelajaran bahasa Arab, yang saya tahu tadi informasi dari pelajaran bahasa Arab. Ya. Bagaimana, apakah cara memanajemen kelas di bahasa Arab itu Ustaz? Ya, jadi bahasa Arab itu kan bahasa yang bisa dikatakan juz'un minad-din, adalah perkara bagian yang penting dari agama Islam. Ya, jadi agama Islam itu sebenarnya tidak terpisah dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, kemudian
hadis-hadis juga berbahasa Arab, kitab-kitab yang jumlahnya ribuan bahkan mungkin jutaan semuanya juga berbahasa Arab. Maka dari itu mau tidak mau seorang muslim harus belajar bahasa Arab. Nah untuk memberikan pelajaran bahasa Arab kepada para siswa itu butuh istilahnya itu manajemen atau mungkin juga strategi yang istilahnya itu jangan sampai mereka itu lari dari bahasa Arab, atau dalam istilah agar mereka itu cinta dengan bahasa Arab. Kita berikan motivasi dulu akan pentingnya bahasa Arab, akan manfaatnya bahasa Arab baik bagi kehidupan di dunia ataupun kehidupan, terutama kehidupan di akhirat, terutama kehidupan untuk agama kita. Jadi seperti itu. Jadi pertama kita berikan motivasi dulu, kemudian arahan-arahan akan pentingnya bahasa Arab. Setelah itu nanti baru kita mengajar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan, yang sudah istilahnya itu direncanakan seperti itu. Bahasa Arab dengan sebagian orang umum itu sepertinya sulit Ustaz ya. Bagaimana kita bisa mudah untuk belajar bahasa Arab, dan kadang kita baru ikut beberapa pertemuan saja itu rasanya sudah kayak angkat tangan gitu Ustaz. Karena kok sulit nih, kok seperti ini. Bagaimana, apakah ada trik khusus Ustaz untuk bagaimana kita bisa belajar bahasa Arab itu bisa lebih semangat dan mungkin tidak ada kata mundur ketika sudah di tengah-tengah mempelajarinya Ustaz? Bahasa Arab dibilang sulit ya sulit, dibilang mudah ya mudah ya. Jadi memang kalau bahasa Arab yang tingkatnya dasar itu ya mudah, tapi kalau bahasa Arab tingkatnya yang sudah membaca kitab dan seterusnya itu ya memang sulit. Bagaimana agar kita cinta terhadap bahasa Arab? Ya tadi motivasinya, kita ini orang Islam, beragama Islam, Al-Quran bahasanya bahasa Arab, hadisnya juga bahasa Arab, kitab-kitab para ulama juga berbahasa Arab. Itu harus sering-sering ditanamkan pada diri kita. Amatlah malu bagi kita seorang muslim, seorang mukmin tidak bisa bahasa Arab, sementara di sana ada orang mustasyrikin atau orang orientalis, orang Nasrani, itu mereka bisa menyusun kitab berbahasa Arab. Orang orientalis, orang Kristen aja bisa menyusun kitab berbahasa Arab. Ya, sementara kita ini orang Islam, yang agama kita itu Islam, dan bahasa Arab itu dipakai dalam ibadah kita. Sholat memakai bahasa Arab, niat-niat pakai bahasa Arab, kemudian doa-doa pakai bahasa Arab. Maka ironis kalau kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, patah semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi harus istiqomah, kemudian harus cintai dulu bahasa Arab, cintai dulu kemudian istiqomah agar ya bahasa Arab itu bisa masuk kepada kita, kepada diri kita. Kalau kita cinta maka kita usaha. Kalau kita usaha nanti bahasa Arab itu akan mau masuk kepada kita, sehingga nantinya insya Allah dia bisa istiqomah. Itu diantaranya. Terus dalam mengajar otomatis ada suatu kendala dalam kelas Ustaz. Misalnya ada anak-anak yang mudah untuk belajar bahasa Arab, tapi ada anak yang kesulitan. Bagaimana Ustaz mengatasi kendala tersebut dalam mengajar? Ya, bagi anak-anak yang kesulitan, ya nanti kita evaluasi, nanti kita panggil, kemudian nanti kita jelaskan, kemudian nanti kita arahkan lagi. Ya, seperti itu. Jadi selalu diberikan motivasi, kemudian kita ulang-ulang. Artinya anak yang nggak bisa tadi, ya sering-sering kita panggil, sering-sering kita tanyai, supaya apa? Dengan sering ditanyai, sering dipanggil itu setidaknya dia lebih paham dari sebelumnya. Walaupun tentunya ya kemampuan anak itu ya berbeda-beda, termasuk dalam hal ini dalam bahasa Arab. Ada yang sangat paham, kemudian sangat cerdas, sangat pintar. Ada juga yang setengah-setengah, ada juga yang tidak tahu. Yang tidak tahu itu atau yang sulit untuk mengenal bahasa Arab, maka kami harapkan setidaknya dia mengenal kosakata atau istilah-istilah yang dasar.
ya minimal dia misalnya sudah paham bacaan Al-Fatihah itu artinya apa, kemudian Anas ya surat yang sering dibaca itu artinya apa, minimal itu. Jadi itu kan juga bahasa Arab ya. Jadi dari sekian bahasa Arab minimal dia memahami istilah-istilah yang sifatnya dasar atau kata-kata yang sifatnya dasar, supaya apa, setidaknya bahasa Arab itu ada manfaat baginya gitu. Selain itu berhubungan dengan metode pengajaran Ustaz, apakah ada metode khusus yang Ustaz dipakai ketika Ustaz mengajar? Ya, jadi sebenarnya metode itu dari dulu sampai sekarang itu sama saja. Metode bahasa Arab itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan hafalan. Jadi kalau hafal ya bisa ya. Termasuk juga Al-Quran itu kalau hafal ya bisa. Jadi metodenya bagaimana? Metodenya ya banyak. Sering-sering dibaca, sering-sering dimurojaah. Dimurojaah itu sering-sering diulang ya, sering-sering diulang. Dan itu tergantung kadar kemampuan kita masing-masing. Bagi siswa yang memiliki kecerdasan yang tinggi maka cepat dia akan menghafal. Tapi bagi siswa yang mungkin kecerdasannya setengah atau di bawah setengah, maka ya dia harus mau tidak mau dia harus sering-sering mengulang, sering-sering buka murojaah, dan sering-sering ditanyai. Insya Allah nanti dia akan paham dan mengerti bahasa Arab. Apakah dalam pengajaran bahasa Arab ini Ustaz sudah menggunakan teknologi misalkan yang lebih canggih gitu Ustaz? Biasanya kan mungkin lebih tradisional, tapi mungkin apakah Ustaz sudah memakai teknologi yang lebih canggih itu? Misalkan Ya secanggih-canggihnya pakai teknologi ya tetap baliknya nanti paling ya pakai video, pakai layar ditampilkan seperti itu. Dan ya itu tadi intinya mau menghafal. Kalau yang berkaitan dengan kata benda itu gampang ya. Kata benda misalnya rumah atau gelas atau lemari itu gampang, bisa ini bisa dilihat, bisa divideokan. Tetapi kalau katanya dengan kata kerja, nah ini yang agak sulit ya. Yang agak sulit kata kerja karena pekerjaan manusia itu macam-macam, aktivitas manusia itu banyak. Itu yang harus sering diulang-ulang dan sering dilakukan tanya jawab dengan siswa. untuk evaluasi dalam pengajaran bahasa Arab, bagaimana teknik evaluasinya Ustaz? Evaluasi seperti biasa itu kita lakukan ya, dengan memberikan soal-soal. Karena dengan memberikan soal itu kita akan tahu tingkat kemampuan siswa ya. Jadi setiap bab misalnya selesai satu bab kita lakukan evaluasi. Kita berikan soal-soal, mungkin 10 soal atau 20 soal untuk dikerjakan oleh siswa. Nah, nanti dari hasilnya kan bisa diketahui ini siswa ini sudah paham atau belum atau setengah paham dan seterusnya. Evaluasinya seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin dalam dunia pendidikan atau saat Ustaz mengajar pasti ada anak-anak yang mempunyai permasalahan dan ada yang mungkin anak-anak yang lurus-lurus saja. Tapi bagi anak-anak yang mempunyai permasalahan, bagaimana Ustaz mengkomunikasikan dengan orang tuanya agar mungkin ada sinergi di antara sekolahan atau pondok dengan orang tua dalam mendidik? Kalau anak-anak di pondok ini kan semua anak di pondok, jadi kita jarang berinteraksi dengan orang tua, apalagi kaitannya dengan pelajaran ya, bukan dengan perilaku. Jadi ya kita usahakan selesaikan sendiri di lingkup guru, terutama mungkin lingkup guru. Kita berdiskusi dengan sesama guru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab ini. Jadi alhamdulillah bisa terselesaikan dalam lingkungan pondok ya Ustaz, tidak sampai keluar Ya, ke orang tua. karena orang tua ya sama saja, orang tua kan juga nggak paham bahasa Arab ya. Begitu ya. Jadi ya diselesaikan dengan sesama guru. Kemudian poin yang terakhir Ustaz, sebagai guru yang untuk meningkatkan profesionalisme, menurut Ustaz apa yang harusnya seorang guru itu lakukan agar mempunyai profesionalisme dalam pengajaran? Ya, agar guru profesional dalam mengajar ya meningkatkan keilmuannya itu sendiri. Jadi dia ya banyak-banyak baca kitab, banyak-banyak dengarkan video-video berbahasa Arab. Nanti dengan sendirinya dia akan
bertambah keilmuan bahasa Arabnya. Juga terkadang alangkah bagusnya yaitu melihat video-video pembelajaran bahasa Arab, sehingga metode teknik berbahasa Arab dan teknik mengajarkan bahasa Arab itu bisa diambil, kemudian nanti diterapkan kepada para siswa atau para santrinya. Karena kadang setiap masa santri itu kadang beda-beda metodenya, sistemnya. Yang penting bagaimana metode yang tepat, yang cocok untuk diberikan kepada santri tersebut. Mungkin Ustaz punya saran atau pesan bagi kami yang calon-calon para guru PAI, apa yang bisa kami persiapkan menjadi nanti calon guru Ya, Pak jadi Suryani? kalau PAI itu kan orientasinya adalah memberikan pengajaran kepada siswa. Jadi ya harus banyak-banyak persiapan. Jadi sebelum ngajar itu dipersiapkan bahan yang mau diajarkan apa, bahan yang mau disampaikan apa, butuh persiapan. Dan itu sudah tertuang dalam RPP. Maka kalau guru itu paham RPP, insya Allah nanti dia tinggal prakteknya merealisasikan dari RPP tersebut. Nah, kalau dia menyusun RPP kemudian merealisasikan dari RPP yang sudah disusun, insya Allah nanti pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Terus mungkin Ustaz punya harapan bagi kami calon-calon guru PAI itu bagaimana nanti ketika terjun di dunia pendidikan? Ya, harapannya bisa merealisasikan dari ilmu yang sudah dipelajari. Kan sudah belajar PAI 4 tahun ya. Jadi kalau bisa itu diterapkan di dunia pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar teori atau tidak hanya sekedar wawasan, tapi betul-betul dipraktekkan ketika dia sudah mengajar atau terjun di sekolah. Jadi seperti itu. Satu pertanyaan yang terakhir Ustaz, ketika Ustaz sudah menjadi seorang pengajar, apa punya goal yang istilahnya suatu impian atau suatu cita-cita yang Ustaz ingin harapkan ketika Ustaz menjadi pengajar ini, misalkan punya tujuan apa gitu Ustaz? Ya, tujuannya di awal tadi kita ingin mendapatkan amal jariah ya. Itu ya. Intinya ya, kita ingin dapat amal jariah baik dari siswa, dari santri atau mungkin dari guru-guru yang kita ajar atau yang kita berikan pengalaman keilmuan kepadanya, sehingga itu kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi, mendapatkan aliran-aliran jariah tadi, baik aliran jariah dari santri atau aliran jariah dari guru-guru yang lain. Terima kasih Ustadz atas waktunya hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kami tidak kurang berkenan. Mungkin banyak sekali yang kita bisa ambil dari apa yang sudah Ustadz jelaskan. Jadi bahwa dalam belajar bahasa Arab itu kita mempunyai motivasi ya teman-teman, bahwa kenapa kita jadi orang Islam, agama kita Islam, Al-Quran yang kita pelajari, hadis yang kita pelajari, kitab kita yang belajar adalah berbahasa Arab. Jadinya itu kita harus seperti yang Ustaz Abu Islah tadi sampaikan, kita harus mempunyai motivasi, mempunyai semangat untuk bisa berbahasa Arab. Meskipun kadang di tengah jalan dalam kita mempelajari bahasa Arab itu ada suatu kendala. Terima kasih Ustaz Abu Islah atas waktunya, jazakallah khairan atas waktunya hari ini. Baik teman-teman, saya cukupkan sampai di sini podcast hari ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan podcast dengan Ustadz Abu Islah MBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.